Dia itu di sini memang sesepuh pada era Majapahit. Empu itu ada beberapa pengertian empu. Ada yang empu pembuat pusaka, empu dalam arti sastrawan, empu yang ada juga sebagai tim ahli pemerintahan, atau ini dikenal dengan empu yang berkaitan dengan keagamaan dan pemerintahan. Jadi tokoh pada Majapahit akhir di transisi era Majapahit ke Demak atau era Wali Songo itu makamnya panjang dan tinggi, memang seperti itu. Dan di utaranya juga ada makam-makam kuno sudah ditemukan sebenarnya, cuman belum dibersihkan, belum dikasih tanda lagi. Itu sudah kita temukan sama pemilik lahan, itu sudah ditemukan tempat di mana, terus beliau di posisinya di mana itu sudah ditemukan. Jadi beliau itu arah ke utara dan ke selatan. Itu ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kita ke makam Waliolo atau makam kuno, salah satu makam di wilayah Kecamatan Ngetos, teman-teman. Mas Aris ini adalah selaku budayawan Kecamatan Ngetos, teman-teman. Tadi beliaunya yang mengantarkan saya ke makam-makam kuno yang ada di wilayah Nganjuk. Nah, saat ini saya berziarah ke makam beliaunya Empu Supoyono. Nanti Mas Aris yang akan memberikan informasi penjelasan yang detail mengenai makam beliau ya, teman-teman. Kayak gini ya, teman-teman. Ini makam ini satu-satunya di sini ya, teman-teman. Kayaknya nggak ada makam yang lain. Ini kita masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini makam beliaunya, teman-teman ya. Kita hentikan video ini untuk kirim doa, nanti kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sowan ke beliaunya dan kita sudah kirim doa ke beliaunya ya, teman-teman, yang Suponyono atau Supoyono. Kita mendekat ke makam atau apa nih, makam beliau, teman-teman. Ini makam ini cukup panjang, teman-teman. Ini kalau nggak salah ini ada 2 meter lebih nih kalau di diameter, teman-teman ya. Cukup panjang sekali. Dan kayaknya batu ini yang dibuat batu nisan ini kayak kuno ya, teman-teman. Tapi nanti kita akan dikasih penjelasan oleh Mas Aris mengenai sejarah beliaunya ya, teman-teman. Kita keliling-keliling dulu, kita review dulu makam ini. Ini makam ini satu-satunya yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, di sisi kiri itu jalan menuju ke kampung yang ada di bawah itu ya. Nah, kayak gini. Ini kebun milik warga ya, teman-teman ya. Nah, ini kita ke Mas Aris biar beliaunya yang akan memberikan penjelasan mengenai makam ini. Gimana Mas Aris, ini sejarah makam beliaunya Mbah yang Supoyono ini, Mas Aris? Nah, yang Supoyono ini dia memang seorang sesepuh ya, di era masa Majapahitan. Di sini dia dikenal dengan nama Empu Suponyono. Itu ya, Mas Aris ya. Jadi bukan Sopo tapi Empu Suponyono. Supo ya. Kemarin kesalahan salah satu warga itu menyebutkan Soponyono, tapi sebenarnya Suponyono. Dia memang beliau itu lupa menyampaikan, nulis, akhirnya tahunya apa Sopo, ternyata itu salah ya. Itu Empu Suponyono. Supo ya. Ya, jadi kemarin ini sempat kita tanyakan bahwa ternyata beliau itu lupa. Yang benar ya benar Empu Suponyono. Terlanjur masyarakat menyebutkan Soponyono, nggak masalah, tapi kita pelan-pelan kita tetap memberikan edukasi bahwa Empu Suponyono itu nama aslinya. Gitu ya, Mas Aris. Ya, dan dia itu di sini memang sesepuh pada era Majapahit. Empu itu ada beberapa pengertian empu. Ada yang empu pembuat pusaka, empu dalam arti sastrawan, empu yang ada juga sebagai tim ahli pemerintahan atau sebagai tim ahli penasihat pimpinan atau raja. Ya, beliau ini dikenal dengan empu yang
berkaitan dengan keagamaan dan pemerintahan. Gitu Mas Ari ya. Jadi bukan 100% pembuat pusaka, bukan, tapi iya. Pu, bukan empu tapi Pu, Pu Suponono. Nah, tapi beliau juga dikenal seorang pembuat pusaka juga menurut Gitu. aku. Iya. Nah, di sini memang hidup di sini pada era Majapahit akhir ya, dan beliau dikenal seorang tokoh di sini sebagai tokoh pada Majapahit akhir di transisi era Majapahit ke Demak atau era Wali Songo. Di sini ini beliau itu makamnya panjang dan tinggi, memang seperti itu. Oke. Iya. Memang realita beliaunya mungkin di masa itu dia orangnya tinggi kayak gitu ya Mas. Iya, besar tinggi. Iya. Kalau dilihat dari makam ini cuma satu-satunya yang ada di tanah sini ya Mas Aris. Sebenarnya banyak. Oh gitu ya Mas Aris. Sebenarnya banyak. Makamnya sebenarnya kurang panjang, lalu karena saya teliti kita ngaji ya, gitu ya. masih ada fondasi itu masih ke arah sana, makamnya itu masih ada 2 meteran ke sana. Di bawah panjang tuh. itu bangunan. Fondasi kunonya ya Mas Aris Ya, itu masih 2 meteran. Dan di utaranya juga ada makam-makam kuno sudah ditemukan sebenarnya, cuman belum dibersihkan, belum dikasih tanda lagi. Itu sudah kita temukan sama pemilik lahan, itu sudah ditemukan tempat di mana, terus beliau di posisinya di mana itu sudah ditemukan. Iya. Jadi beliau itu arah ke utara dan selatan. Itu ada baru ketemu 2 atau 3, banyak ada 5 di situ. Tapi nggak tahu kapan ini akan dibersihkan oleh pemilik lahan, dan mari sudah koordinasi kapan itu akan ditata atau dibersihkan, dikembalikan makam yang aslinya. Untuk identitas beliaunya ini Empu Suponyono ini era-era Majapahit akhir itu beliaunya ini memang murni penduduk lokal atau pendatang dari Timur Tengah sana Mas Aris? Beliau lokal ya, jadi asli penduduk masyarakat sini, gitu ya. asli orang Jawa, bukan pendatang tapi orang Jawa, dan dia memang beliau ini memang di sini sebagai sesepuh desa sini yang katakan sebagai seorang sesepuh yang dulu yang memimpin di sekitar sini, yang berdekatan dengan kerajaan Majapahit, dekat dengan para ulama, juga dekat para pemimpin kerajaan pada masa itu. Jadi para ulama-ulama era-era peralihan itu yang dari Timur Tengah itu merangkul, termasuk beliaunya ini kan orang lokal ya kan? Iya. Orang lokal yang mempunyai lunuwih atau yang punya kelebihan gitu ya Mas ya. Jadi dirangkul dulu biar untuk mengislamisasi wilayah sini itu kira-kira lebih mudah gitu ya Mas. Iya, betul. Kayaknya gitu ya Mas ya. Iya, orang kalau masyarakat yang benar-benar dia paham, punya ilmu cukup mumpuni ya. Orang pendatang itu tetap kita hargai. Selama perilaku perbuatan itu bagus, kita segan, kita hargai. Tapi selama pendatang itu kurang bagus, itu pasti masyarakat lokal itu nggak mau menerima. Tetap kenyataan buktinya orang Arab yang betul-betul datang ke sini untuk islamisasi, mendekatkan ke warga setempat, tokoh-tokoh masyarakat itu bisa diterima. Perilakunya bagus, mencerminkan seorang tokoh ulama, mencerminkan seorang kewaliannya, mencerminkan beliau itu seorang benar-benar mumpuni keilmuannya. Ya, memang beliau itu kalau lihat dari sisilahnya memang keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW asli, bukan palsu tapi asli, betul-betul mencerminkan beliau itu masih keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kalau dilihat sejarah yang berkembang dan sempat juga saya baca di salah satu literatur bahwa islamisasi di wilayah sini ini khususnya ini tidak ada istilahnya tuh kekerasan di dalam memeluk salah satu keyakinan termasuk antara Hindu ke Muslim. Buktinya ini salah satu tokoh ini kan beliau kan tokoh ya kan. Tapi kalau mau masuk ke wilayahnya Islam atau wilayahnya para ulama ternyata kan Islam di sini tidak dengan kekerasan gitu kira-kira Mas Aris. Berarti di Islam di sini tidak ada kekerasan sama sekali. Lebih mendekatkan ke masyarakat, ke budaya, ke sosial, ke masyarakat yang lebih rendah hingga sampai atas. Jadi
Islam di sini itu bisa diterima, Iya. dan warganya pun juga warga yang asli yang di tempat itu juga bisa menerima. Akhirnya banyak penduduk yang asli sini itu akhirnya ikut banyak yang memeluk agama Islam. Sebab itu dengan tata cara tradisi budaya itu masih digunakan untuk Islamisasi. Nah, itu salah satunya kunci dari seorang ahli agama, ahli wali songo ya. Syekh Malik itu kan wali songo angkatan kedua. Berarti itu betul-betul Mbah Syekh Malik Cacek Molek itu benar-benar kewaliannya tidak diragukan. Asli seorang wali Allah. Jadi beliaunya bisa menyelami kehidupan penduduk lokal. Sebabnya sampai tradisi dulu sampai sekarang di sini masih hidup terus. Tidak hilang, terus banyak yang menyalahkan, banyak yang menjustis, tapi di sini budayanya, di sini tradisinya masih utuh dan bisa diterima oleh warga hingga sampai sekarang masih dilakukan. Dan metode-metode yang semacam itu harusnya kan tetap berlaku sampai dengan detik ini saat ini ya, Mas Aris, ya. Selama tidak menyalahi aturan syariat. Untuk makam beliaunya ini Supoyono ini untuk kedepannya kira-kira gimana Mas Aris untuk makam beliaunya? Kami ini kan sudah mulai agak rusak ya. Sebabnya kami dan teman-teman yang lain itu kan sering memperbaiki ini dan cukup ini kan sudah mulai rusak. Mungkin dikiranya pengunjung makam sini atau mungkin penonton video ini mungkin bisa membantu dalam pembangunan ini ya. Kita banyak terima kasih bagi pengunjung atau masyarakat yang ingin membantu dalam pembangunan untuk memperbaiki makam ini. Sebab ini makam tokoh yang besar, fenomenal, yang dulu pernah hidup di sini, memperjuangkan tanah sini, memperjuangkan tanah Jawa yang hingga sampai sekarang masih berdiri. Beliau itu di makam di sini dan desanya juga masih ada hingga sampai sekarang. Ya, terima kasih atas informasi penjelasan yang telah disampaikan panjang lebar dari Mas Aris selaku tokoh warga masyarakat sini. Mudah-mudahan keinginan yang luhur yang mulia dari Mas Aris ini bisa terrealisasi. Saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Aris.